Ya, selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengenal ada sistem persamaan linear, matriks yang diperbesar, dan operasi baris elementer. Nah, saat ini kita akan mengulang kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, sistem persamaan linear. Apa yang kita ketahui dari sistem persamaan linear? Yang pertama itu bentuk umumnya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan n variabel yaitu A11x1 tambah A12 x2 tambah dan seterusnya tambah A1n xn sama dengan B1, kemudian A12 A21 x1 tambah A22 x2 tambah dan seterusnya tambah A2n xn sama dengan B2 dan seterusnya sampai persamaan ke M, AM1X1 tambah AM2X2 tambah dan seterusnya tambah AMNXN sama dengan BM. Nah, apalagi kita ketahui dari sistem persamaan linear, dia memiliki 3 jenis solusi. Solusi yang pertama itu adalah memiliki solusi tunggal. Yang kedua, memiliki banyak solusi atau tak hingga solusi. Dan yang ketiga, tidak memiliki solusi. Ya, jadi sistem persamaan linear memiliki solusi tunggal, dapat memiliki solusi tunggal, atau memiliki tak hingga banyaknya solusi, atau tidak memiliki solusi. Selanjutnya, kita punya yang kita pelajari kemarin yaitu matriks yang diperbesar. Nah, bentuk matriks yang diperbesar dari persamaan dan sistem persamaan linear ini yaitu A11, A12, A1n, B1, A21, A22, A2n, B2, dan seterusnya sampai AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN, BM. Nah, dengan kata lain, entry-entry atau anggota-anggota dari matriks tersebut adalah koefisien-koefisien dari persamaan linear dan juga konstan dari persamaan linear. Sebagaimana kita lihat di matriks yang diperbesar, di sini ada A11, satu yang di depan menunjukkan baris di mana entry itu berada, dan satu yang di belakang menunjukkan kolom di mana entry itu berada. Jadi kalau dia menunjukkan A21 berarti dia ada di baris yang kedua dan kolom yang pertama. Nah, disinilah lokasi A21 seperti itu. Selanjutnya kita telah mempelajari yang ketiga itu adalah operasi baris elementer atau disingkat OBE, operasi baris elementer. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi baris elementer? Adalah operasi yang dikenakan pada matriks yang diperbesar, dan operasinya meliputi yang pertama itu mengalihkan suatu baris pada matriks dengan bilangan tak nol. Yang kedua, menukarkan dua baris
Dan yang ketiga, menjumlahkan hasil perkalian suatu bilangan terhadap suatu baris dengan baris lain. Dengan baris lainnya. Jadi operasi baris elementer ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu kita dapat mengalihkan suatu baris. Jadi kita bisa mengalihkan salah satu baris di sini dengan suatu bilangan tak 0. Kemudian kita juga dapat menukarkan 2 baris. Jadi kita bisa menukarkan baris kedua dan ketiga, 1 dan 2 dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan hasil perkalian suatu bilangan terhadap suatu baris. Jadi kita kalikan suatu bilangan terhadap suatu baris, kemudian kita jumlahkan hasilnya itu dengan baris yang lain. Itu maksud dari operasi baris elementer. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh lagi untuk operasi baris elementer. Dan contoh ini adalah contoh saya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh operasi baris elementer untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita punya sistem persamaan linear 3 variabel. Yaitu 2x1 tambah 2x3 sama dengan 1, kemudian 3x1 kurang x2 tambah 4x3 sama dengan 7, dan 6x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 0. Nah, kita akan kenakan operasi baris elementer pada sistem persamaan linear 3 variabel ini. Oke, langkah pertama adalah kita buat matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, berarti kita akan menuliskan koefisien-koefisien dari persamaan-persamaan linear tersebut. Oke, untuk persamaan linear pertama, 2x tambah 2x1 tambah 2x3 sama dengan 1. Nah, kita perlu ingat bahwa ini merupakan persamaan linear 3 variabel. Dan di sini ada variabel x1, x2, x3. Tetapi pada persamaan yang pertama ini kita cuma punya 2 variabel yang dituliskan, x1 dan x3. Nah, kalau seperti itu maka variabel x2 memiliki koefisiennya 0. Jadi koefisien dari variabel x1 itu 2. Koefisien dari variabel x2 itu adalah 0. Koefisien dari variabel x3 itu adalah 2. Sehingga kita menuliskan konstannya 1. Seperti itu. Nah, untuk persamaan kedua, koefisien x1-nya 3. Koefisien dari x2-nya adalah negatif 1. 1 tidak pernah dituliskan. Koefisien dari x3-nya yaitu 4. Konstantanya yaitu 7. Selanjutnya, koefisien untuk variabel x1 pada persamaan ketiga yaitu 6. Variabel x2-nya koefisiennya adalah 1. Koefisien variabel x3-nya yaitu negatif 1. Konstantnya itu adalah 0. Nah, demikian matriks
yang diperbesar dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Oke, nah sekarang kita akan melakukan proses operasi baris elementer pada matriks tersebut. Nah, kita mulai dengan mencari satu utama, atau di sini kan satu utamanya itu adalah nilai 1 yang berada pada kolom pertama dari baris yang kita mau. Misalnya baris pertama, berarti satu utamanya ada pada baris pertama, kolom pertama. Pada baris yang kedua, satu utamanya ada pada baris yang kedua, kolom yang kedua. Pada baris yang ketiga, satu utamanya ada pada baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Jadi seperti itu. Satu utama ada pada baris 11, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, kalau ada 4, baris 4 kolom 4 dan seterusnya. Itu posisi satu utama. Nah, sekarang di baris 1 kolom 1 itu belum ada satu utama, masih 2. Nah, bagaimana kita membuat sehingga 2 ini menjadi 1? Berarti kita kalikan baris pertama dengan 1/2, atau kita tuliskan 1/2 kali baris pertama. Baris kita lambangkan dengan huruf B besar, B kecil. Baris kita lambangkan dengan huruf B kecil. Kemudian baris pertama kita lambangkan dengan B1. Nah, 1/2 dikalikan dengan baris pertama. Kita peroleh apa? Baris pertama berarti kita kalikan semua entry pada baris pertama dengan 1/2. Oke, 1/2 kali 2 hasilnya 1. Nah, kita peroleh satu utama. Kemudian 1/2 dikalikan dengan 0, hasilnya 0. 1/2 dikalikan dengan 2, hasilnya 1. 1/2 dikalikan dengan 1, hasilnya 1/2. Nah, karena yang dikerjakan cuma untuk baris pertama, maka posisi baris kedua dan baris ketiga masih tetap sama. 3, negatif 1, 4, dan 7, 6, 1, negatif 1, 0. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mencari satu utama, maka setiap entry yang ada di bawah satu utama, setiap entry yang berada pada kolom di mana satu utama itu berada, harus dijadikan 0. Jadi, ini kolom yang di mana ini satu utamanya. Setiap entry pada kolom ini selain satu utama harus 0. Jadi 3 ini harus kita nolkan, 6 ini harus kita buat menjadi 0. Bagaimana caranya? Nah, di situ kita akan menggunakan poin yang ketiga, menjumlahkan hasil perkalian suatu bilangan terhadap suatu baris dengan baris lainnya. Jadi kita kalikan suatu bilangan dengan baris pertama, terus kita jumlahkan dengan baris kedua, kemudian kita kalikan juga suatu bilangan dengan baris pertama, kita jumlahkan dengan baris ke-6. Seperti ini. Kita kalikan negatif 3 dengan baris pertama, dan kita jumlahkan dengan baris kedua. Kemudian yang di bawahnya kita kalikan negatif 6 dengan baris pertama, dan kita jumlahkan dengan baris ketiga. Kenapa harus negatif 3 dan negatif 6? Karena kita akan membuat ini menjadi 0. Coba kita lihat lagi. Kalau negatif 3 kali baris pertama, berarti negatif 3 dikalikan dengan 1, hasilnya negatif 3. Jika dijumlahkan dengan 3, negatif 3 dijumlahkan dengan 3, hasilnya 0. Nah, karena tujuan kita adalah membuat 0, 3, dan 6, maka kita harus kalikan dengan negatif 3 untuk baris pertama, kemudian kita jumlahkan dengan baris kedua. Negatif 6 juga, kalau kita kalikan negatif 6 dengan negatif 1, kan hasilnya negatif 6. Dijumlahkan dengan 6, hasilnya 0. Seperti itu. Jadi maksud negatif 3 dan negatif 6 di sini adalah untuk membuat entry di bawah satu utama itu menjadi 0. Nah, apa yang kita peroleh dari perkalian tersebut? Kita lanjutkan di sini. Dari perkalian tersebut kita peroleh matriks. Jadi baris pertama kan tidak dioperasikan. Elemen-elemennya atau entry-entry-nya tetap sama. 1, 0, 1/2. Sementara baris kedua menjadi 0. Kemudian negatif 3 kali 0 hasilnya 0, dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya
negatif 1. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 1 hasilnya negatif 3. Dijumlahkan dengan 4 hasilnya 1. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 1/2 hasilnya negatif 3/2. Negatif 3/2 dijumlahkan dengan 7 hasilnya negatif 11/2. 11/2 maksudnya. Negatif 3/2 dijumlahkan dengan 7. Itu kan sama saja negatif 3/2 dijumlahkan dengan 14/2. Hasilnya 11/2. Ya. 11/2. Nah, selanjutnya kita operasikan baris yang ketiga. Negatif 6 dikalikan 1 dijumlahkan dengan 6. Hasilnya 0. Kemudian negatif 6 kali 0 hasilnya 0. Dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. Kemudian negatif 6 kali 1 hasilnya negatif 6. Dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya negatif 7. Negatif 6 kali 1/2 hasilnya negatif 3. Dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap negatif 3. Oke. Nah, kita sudah peroleh satu utama dan 0 di bawah satu utama. Sekarang kita akan mencari satu utama yang kedua. Nah, ini pada baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita akan membuat baris kedua, kolom kedua menjadi 1. Di sini kan negatif 1. Bagaimana caranya untuk membuat dia menjadi 1? Kita cukup mengalihkan negatif 1 dengan baris kedua. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mengalihkan baris pertama, negatif 1 dengan baris kedua berarti negatif 1 kali 0 hasilnya 0. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali 11/2 hasilnya negatif 11/2. Oke, karena yang dioperasikan cuma baris kedua. Baris pertama dan baris ketiganya tetap 101 1/2 dan 01 negatif 7 negatif 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat setiap anggota di bawah satu utama yang berada pada kolom yang sama dengan satu utama itu menjadi 0. Di sini kan di bawah satu utamanya adalah 1. Kita akan buat 1 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita kalikan negatif 1 dikalikan dengan baris kedua. Baris kedua dijumlahkan dengan baris ketiga. Supaya apa? Supaya negatif 1 kali baris kedua, negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Seperti itu. Nah, kita peroleh apa untuk baris ketiga? Negatif 1 kali 0, 0. Dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Negatif 1 kali 1, hasilnya negatif 1. Dijumlahkan dengan 1, hasilnya 0. Negatif 1 kali negatif 1, hasilnya 1. Dijumlahkan dengan negatif 7, hasilnya negatif 6. Negatif 1 kali 11/2, hasilnya 11/2. Negatif 1 kali negatif 11/2, hasilnya 11/2. 11/2 dijumlahkan dengan negatif 3, hasilnya negatif 11/2 dijumlahkan dengan negatif 3. Negatif 3, jadi 11/2 dijumlahkan dengan dikurangkan dengan 6/2. Nah, sama dengan 5/2. Seperti itu. Karena yang dioperasikan hanya baris ketiga, baris pertama dan baris kedua tetap 1, 0, 1, 1/2, 0, 1, negatif 1, negatif 11/2. Oke, selanjutnya kita sudah peroleh 0 di bawah satu utama untuk yang kedua. Sekarang kita akan mencari satu utama yang ketiga, yaitu pada baris ketiga, kolom ketiga. Bagaimana kita membuat ini menjadi satu utama? Kita kalikan baris ketiga dengan
negatif 1 per 6 kali baris ketiga. Supaya apa? Supaya negatif 6 kali negatif 1 hasilnya 6, dibagi dengan 6 hasilnya 1. Oke. Kita lihat apa yang diperoleh dari baris ketiga. Negatif 1 per 6 kali 0 hasilnya 0. Negatif 1 per 6 kali 0 hasilnya 0. Negatif 1 per 6 kali negatif 6 hasilnya 1. Negatif 1 per 6 kali 5 per 2 hasilnya negatif 5 per 12. Oke, karena yang dioperasikan baris ketiga, maka baris kedua dan ke satunya tetap 1, 0, 1, 1 per 2 dan 0, 1, negatif 1, negatif 11 per 2. Nah, sekarang kita sudah memperoleh satu utama pada ketiga baris. Apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya, kita akan mengenolkan semua elemen yang ada di atas satu utama. Tadi kan yang di bawah satu utama, sekarang kita akan mengenolkan yang di atas satu utama. Nah, di satu utama yang pertama atau baris pertama kolom pertama, di atasnya kan tidak ada elemen. Kalau yang kedua di atasnya sudah 0, berarti kita tidak perlu mengenolkan lagi. Sementara yang ketiga di atasnya masih ada 1 dan negatif 1. Nah, kita akan mengenolkan keduanya sekaligus. Seperti proses yang sebelumnya. Nah, kita akan mengenolkan. Bagaimana caranya? Kita untuk baris yang pertama kita kalikan negatif 1 dengan baris ketiga, terus dijumlahkan dengan baris pertama. Coba negatif 1 kali baris ketiga. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 0. Kemudian untuk baris yang kedua kita kalikan 1 dengan baris ketiga dan dijumlahkan dengan baris yang pertama. Nah, kita peroleh apa? Yang kita peroleh itu untuk baris pertama negatif 1 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. Negatif 1 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 0. Negatif 1 kali negatif 5 per 2 hasilnya 5 per 2, 12. 5 per 12. 5 per 12 dijumlahkan dengan 1 per 2 hasilnya 17 per 2. 17 per 12. 17 per 12. Karena kita kalikan 1 per 2 dengan 12. Ya, kita kalikan 1 per 2 dengan 12. Maaf. Di sini kita kalikan 1 per 2 dengan 6. Supaya penyebutnya menjadi 12. Jadi 6 tambah 5 hasilnya 11. Maaf. Jadi negatif 1 dikalikan dengan negatif 5 per 2 hasilnya 5 per 2. 12. 5 per 12 dijumlahkan dengan 1 per 2 hasilnya 11 per 12. Oke, untuk baris yang kedua 1 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. 1 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1, dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya 0. 1 dikalikan dengan negatif 5 per 12 hasilnya negatif 5 per 12. Negatif 5 per 12 tambah negatif 11 per 2. Negatif 5 per 12 tambah dengan negatif 11 per 2. Kita samakan penyebut dulu sehingga negatif 5 per 12 dijumlahkan dengan negatif 66 per 12. Hasilnya negatif 71 per 12. Negatif 71 per 12. Oke, baris yang ketiga tetap 0, 0, 1 negatif 5 per 12. Nah, selanjutnya semua elemen di bawah satu utama sudah menjadi 0, di atas satu utama sudah menjadi 0. Sekarang kita tuliskan kembali ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Oke, untuk kita tuliskan koefisiennya 1x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 11 per 12. Kemudian
0x1 tambah 1x2 tambah 0x3 sama dengan negatif 71/12. Kemudian 0x1 tambah 0x2 tambah 1x3 sama dengan negatif 5/12. Nah, sebagaimana kita sudah tahu bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, dan bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, maka kita peroleh x1, di sini 1 kali x1, 0 kali x2 adalah 0, berarti x1 tambah 0 tambah 0, hasilnya x1 tetap sama dengan 11/12. 0 tambah x2 tambah 0 hasilnya x2. x2 sama dengan negatif 71/12. Dan 0 tambah 0 tambah x3 hasilnya x3. x3 sama dengan 5/12. Negatif 5/12. Nah, kita sudah mencari solusi sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan operasi baris elementer. Di sini kan x1, x2 dan x3-nya masih belum diketahui. Sekarang dengan menggunakan operasi baris elementer, x1-nya 11/12, x2-nya itu negatif 71/12, dan x3-nya itu negatif 5/12. Oke. Nah, selanjutnya yang mau saya sampaikan di sini bahwa untuk proses operasi baris elementer, ketika kita sudah menemukan bentuk matriks dengan satu utamanya, semua sudah ditemukan, kemudian semua entry di bawah satu utamanya adalah 0, matriks tersebut disebut dengan echelon baris. Nah, kita bisa lihat pada yang matriks yang ini. Di sini satu utamanya semua ditemukan, tapi dan semua entry di bawah satu utamanya itu adalah 0. Meskipun yang di atas satu utamanya belum 0. Jadi pada posisi ini matriks yang 1 0 1 1/2, 0 1 negatif 1 negatif 11/2, 0 0 1 negatif 5/2 merupakan echelon baris. Selanjutnya, jika matriks tersebut memiliki satu utama dan setiap entry selain satu utamanya itu adalah 0, jadi mau di bawah satu utama atau di atas satu utamanya adalah 0, maka matriks tersebut disebut dengan echelon baris tereduksi. Contohnya pada matriks ini. Matriks ini semua entry selain satu utama adalah 0. Selain satu utama dan konstannya. Jadi konstannya ini di luar satu utama. Elemen konstan itu selalu di luar satu utama. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau cuma kita menuliskan matriks ini tanpa elemen konstannya, maka kita menemukan matriks identitas. Nah, itu yang dinamakan dengan matriks reduksi. Terkadang kalau kita punya suatu sistem linear yang bentuknya berbeda, kita bisa menemukan baris ketiga itu semuanya 0 juga, itu bisa ditemukan. Atau baris ketiga dan kedua juga 0, itu dikatakan echelon baris reduksi. Seperti itu. Nah, selanjutnya operasi baris elementer dari langkah pertama sampai posisi echelon baris itu disebut dengan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss. Sementara ketika prosesnya sampai di echelon baris reduksi dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita ulang kembali. Ketika matriks yang satu utamanya sudah ditemukan, kemudian setiap entry di bawah satu utamanya itu adalah 0, matriks tersebut disebut dengan echelon baris. Matriks yang satu utamanya, entry selain satu utamanya itu adalah 0, matriks tersebut disebut dengan
eselon baris reduksi. Proses operasi baris elementer sampai menemukan eselon baris dinamakan dengan eliminasi Gauss. Proses operasi baris elementer sampai menemukan eselon baris reduksi dinamakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Demikian penjelasan untuk materi minggu lalu. Nah, tadi kita sudah mengenal apa yang dinamakan dengan operasi baris elementer, eselon baris reduksi, eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu sistem persamaan linear homogen. Nah, sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang konstantanya itu adalah 0. Baik, kita lihat pada bentuk umumnya. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear homogen kita singkat saja SPLH, yaitu A11X1 tambah A11X2 A12X2 tambah dan seterusnya tambah A1NXN sama dengan 0. Kemudian A21X1 tambah A22X2 tambah dan seterusnya tambah A2NXN sama dengan 0 dan seterusnya sampai AM1X1 tambah AM2X2 tambah dan seterusnya tambah AMNXN sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap konstanta dari persamaan linear tersebut adalah 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari SPLA, SPLH atau sistem persamaan linear homogen. Nah, apa yang akan kita belajar dari sistem persamaan linear homogen? Nah, sistem persamaan linear homogen ini memiliki ciri khas. Jadi, selain konstantanya 0, dia memiliki dua bentuk solusi. Solusi yang pertama itu adalah solusi SPLH. Solusi yang pertama itu adalah solusi trivial. Dan yang kedua itu non trivial. Nah, solusi trivial yaitu jika setiap variabelnya itu memiliki nilai 0. Jadi artinya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0. Sementara solusi selain itu dikatakan non-trivial. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana grafik dari suatu sistem persamaan linear homogen. Nah, kita untuk mempermudah gambar grafiknya, kita akan menggunakan sistem persamaan linear homogen dengan dua variabel. Jadi contohnya A1X tambah B1Y sama dengan 0 dan A2X tambah B2Y sama dengan 0 dengan A1 A2 B1 B2 tidak sama dengan 0. Nah, kita akan menggambarkan grafik dari sistem persamaan linear dengan dua variabel tersebut. Nah, kita gambarkan koordinat kartesiusnya dengan sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Nah, kita andaikan saja sistem persamaan linear tersebut. Nah, untuk yang pertama itu grafiknya seperti ini. Ini A1 X tambah B1Y sama dengan 0, dan yang kedua itu, maaf ini dipotongnya harus di 0,0. Kemudian yang kedua itu kita katakanlah seperti ini. A2X tambah B2Y sama dengan 0. Nah, apabila grafik dari sistem persamaan linearnya seperti ini, maka solusinya itu adalah trivial. Karena X1, X2, karena titik perpotongannya itu ada pada titik 0,
0,0. Perpotongan dari dua grafik ini adalah 0,0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan solusi trivial untuk SPLH atau sistem persamaan linear homogen. Nah, bagaimana bentuk grafik untuk SPLH yang non trivial? Untuk SPLH yang non trivial, bentuk grafiknya itu bisa seperti ini. Jadi grafik untuk A1X tambah B1Y sama dengan 0 adalah ini, dan A2X tambah B2Y itu sama dengan 0 juga grafiknya berimpitan. Nah, jika grafiknya berimpitan, maka solusi dari sistem persamaan linear tersebut itu adalah titik di sepanjang garis tersebut. Karena keduanya berimpitan, berarti semuanya itu menjadi solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi solusinya itu adalah titik di mana garis tersebut berpotongan. Kalau dia berimpitan kedua garis tersebut, maka setiap titik pada garis tersebut itu merupakan solusi. Karena setiap titik tersebut berpotongan. Nah, karena tahingnya solusi, maka solusi dari sistem persamaan linear tersebut dikatakan dengan non-trivial. Ya, sekali lagi, apabila solusinya itu tunggal dan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai Xn sama dengan 0, dikatakan trivial. Dan selain daripada solusi tersebut dikatakan non-trivial. Baik, selanjutnya kita akan ada pada contoh SPLH yang memiliki solusi trivial dan non-trivial. Nah, untuk itu kita akan menyelesaikan atau kita akan mencari solusi dari contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Oke, untuk mencari solusinya kita gunakan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk yang pertama kita buat dalam matriks yang diperbesar. Persamaannya itu adalah X1 tambah 3, X2 kurang X3 sama dengan 0. Dan yang kedua, maksudnya persamaan yang keduanya X2 kurang 8X3 sama dengan 0. Persamaan yang ketiganya 4X3 sama dengan 0. Untuk tuangkan dalam matriks yang diperbesar, berarti koefisien dari baris yang pertama itu 1, 3, negatif 1, 0. Baris yang kedua karena X1 nya tidak ada, berarti koefisiennya 0. Koefisien dari X2 nya 1, koefisien dari X3 nya negatif 8. Kemudian konstantanya 0. Kemudian koefisien dari baris ketiganya itu untuk variabel X1 nya 0, X2 nya 0, X3 nya 4, konstantanya tetap 0. Nah, kita operasikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Karena satu utamanya sudah ada pada baris yang pertama, kemudian setiap entry-nya sudah 0, kita lewati. Satu utama yang kedua sudah ada, baris elemen di bawah satu utamanya sudah 0, kita lewati. Kita mencari satu utama untuk baris yang ketiga dengan cara kita mengalihkan 1/4 dengan baris ketiga. Nah, dengan baris ketiga kita peroleh apa? Pada baris ketiga kita dapat 1/4 kali 0, 0, 1/4 kali 0, 0, 1/4 kali 4 hasilnya 1, 1/4 kali 0 hasilnya 0. Oke, selanjutnya baris pertama dan kedua masih tetap sama, 1, 3, negatif 1, 0, dan 0, 1, negatif 8, 0. Oke, selanjutnya kita membuat 0 di atas satu utama. Untuk satu utama yang kedua kita kalikan negatif 3 kali baris kedua dijumlahkan dengan baris pertama. Kita peroleh hasil negatif 3 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3 dijumlahkan dengan 3 hasilnya 0. Negatif 3 kali negatif 8 hasilnya 24. 24 tambah negatif 1 hasilnya 23. Negatif 3 kali 0 hasilnya 0, tambahkan dengan 0 hasilnya 0. Baris kedua tetap 0, 1, negatif 8, 0. Baris ketiga tetap 0, 0, 1, 0. Ya, selanjutnya kita
membuat entry di bawah satu utama yang ketiga menjadi 0. Jadi kita kalikan negatif 23 dikalikan dengan baris ketiga dijumlahkan dengan baris pertama. Kemudian kita kalikan 8 dengan baris ketiga dijumlahkan dengan baris pertama. Hasilnya apa? Hasilnya 1, 0, negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 20. Negatif 23 kali 1 hasilnya negatif 23. Dijumlahkan dengan 23 hasilnya 0. Negatif 23 kali 0 hasilnya 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian baris yang kedua negatif 8 kali 0 hasilnya 0 tambahkan dengan 0 hasilnya 0. 8 kali 0 hasilnya 0 tambahkan dengan 1 hasilnya 1. 8 kali 1 hasilnya 8 dijumlahkan dengan negatif 8 hasilnya 0. 8 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. Baris yang ketiga tetap 0, 0, 1, 0. Oke, sekarang kita tuliskan matriks yang diperbesar ini ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Kita peroleh apa? X1 kan ini 0, 0 kali X2 0, 0 kali X3 0 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu SPLH ini memiliki solusi yang trivial karena setiap variabelnya itu bernilai 0. Jadi SPLH ini solusinya trivial, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita tinjau untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita bisa lihat bahwa kita masukkan ke dalam matriks yang diperbesar. Nah, sebelumnya itu kita lihat di sini ada 3 variabel, tetapi 2 persamaan. Nah, di manakah persamaan yang ketiga? Persamaan ketiga itu dia punya nilai dari koefisien variabel X1, X2 dan X3-nya adalah 0. Jadi kita bisa tuliskan untuk yang ketiga itu 0 X1 tambah 0 X2 tambah 0 X3 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan dalam matriks yang diperbesar, kita tuliskan 5 negatif 2 1 0. Kemudian negatif 2 1 3 0. Kemudian 0 0 0 0. Oke. Sekarang kita akan mencari satu utama yang pertama pada baris pertama, kolom pertama. Sini ada 5, berarti kita harus kalikan dengan 1/5 kali baris pertama. 1/5 kali baris pertama hasilnya 1 negatif 2/5 1/5 0. Baris keduanya tetap negatif 2 1 3 0. Baris ketiganya tetap 0 0 0 0. Oke, selanjutnya kita mengenalkan entry di bawah satu utama. Yang sudah 0 adalah baris ketiga, berarti yang belum 0 itu baris kedua saja. Kita kalikan dengan baris pertama dengan 2, terus kita jumlahkan dengan baris kedua. Apa yang kita peroleh? Di baris kedua menjadi negatif 2 kali 1 hasilnya 2, dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya 0. 2 kali negatif 2/5 hasilnya negatif 4/5. Negatif 4/5 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1/5. 2 kali 1/5 hasilnya 2/5. 2/5 dijumlahkan dengan 3. 2/5 dijumlahkan dengan 3, 6 tambah 2 hasilnya 8/5. 2 kali 0 hasilnya 0, dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. Oke. Baris pertama 1 negatif 2/5 1/5 0. Baris ketiga 0 0 0 0. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari satu utama pada baris yang kedua, kolom yang kedua. Kita kali di sini 1/5. Berarti kita kalikan dengan 5. Jadi baris 5 kali baris
kedua. Nah, kita peroleh apa untuk baris yang kedua? Untuk baris yang kedua, 5 kali 0, 0. 5 kali 1/5 hasilnya 1. 5 kali 8/5 hasilnya 8. 5 kali 0 hasilnya 0. Baris pertama tetap 1 negatif 2/5. 1/5, 0. Baris yang ketiga 0, 0, 0, 0. Ya. Selanjutnya kita akan di sini kita harusnya mencari satu utama yang ketiga. Tetapi di sini satu utama posisi atau letak satu utama yang ketiga pada baris ketiga, kolom ketiga sudah diisi dengan 0. Nah, untuk itu kita tidak dapat mengubah 0 ini menjadi 1. Kan tidak ada sesuatu bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 1. Semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oleh karena itu kita tidak bisa mengubah bilangan 0 pada satu utama menjadi 1. Jadi kita biarkan saja untuk baris yang ini tetap 0, 0, 0, 0. Jadi kita akan mengenolkan entry di atas satu utama yang lainnya. Oke. Hanya kita mengenolkan di atas satu utama yang kedua, yaitu pada baris pertama kolom kedua. Nah, kita kalikan 2/5 dengan baris kedua dijumlahkan dengan baris pertama. Kita peroleh apa? Untuk baris pertama 2/5 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. 2/5 kali 1 2/5 dijumlahkan dengan negatif 2/5 hasilnya 0. 2/5 kali 8 hasilnya 16/5. 16/5 tambah 1/5 hasilnya 17/5. 2/5 kali 0 hasilnya 0 dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. Baris kedua 0, 1, 8, 0. Baris ketiga 0, 0, 0, 0. Baik, karena tidak ada satu utama untuk baris ketiga kolom ketiga, maka proses operasi baris elementernya berhenti sampai di sini. Ya, proses nah, kalau dari sini kita lihat bagaimana kita menentukan eselon baris dan eselon baris reduksinya. Kita lihat saja bahwa setiap elemen di bawah satu utamanya itu 0. Berarti mulai dari sini dan di sini itu merupakan eselon baris. Jadi eselon baris reduksi juga merupakan eselon baris. Karena di bawah satu utamanya semuanya 0. Tetapi eselon baris reduksinya itu adalah matriks yang terakhir ini. Kenapa? Setiap elemen selain satu utama. Jadi setiap elemen selain satu utama pada kolom tersebut itu harus 0. Sementara di sini kan tidak ada satu utama. Jadi dia mau 0 atau tidak tetap disebut matriks ini tetap disebut dengan eselon baris reduksi. Oke. Nah, sekarang kita tuangkan matriks yang diperbesar ini ke dalam bentuk sistem persamaan linear homogen. Nah, berarti kita peroleh X1 tambah 0x2 berarti 0 tambah 17/5x3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga itu 0x1 tambah x2 tambah 8x3 sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan x3-nya? Kan kita punya suatu sistem solusi dari sistem persamaan linear itu harus x1 sama dengan apa, x2 sama dengan apa, x3 sama dengan apa. Nah, di sini kan kita kalau untuk persamaan yang ketiga, kita mau taruh x3 apapun tetap menghasilkan 0. Jadi kalau kita misalnya taruh X3-nya 67 atau 6007, maka 0 kali apapun 0, 0 kali apapun 0, 0 kali 6007 0. Benar kan? Jadi solusi X3-nya itu bisa berupa semua bilangan pada anggota bilangan real. Jadi X3-nya sama dengan, kita namakan saja T, dengan T anggota bilangan real. Seperti itu. Jadi T ini bisa digantikan dengan bilangan apa saja. Nah, kalau kita sudah namakan X3 itu T, berarti X3 nya di sini kita gantikan dengan T juga. Jadi X1 tambah 17/5T sama dengan 0. X2
tambah 8T sama dengan 0, X3 sama dengan T. Oke, nah kita lanjutkan prosesnya. Kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 17/5T. Kita peroleh apa? X1 sama dengan negatif 17/5T. X2 sama dengan, kita jumlahkan dengan negatif 8T. Berarti ruas kirinya tinggal X2, ruas kanannya negatif 8T. X3-nya T dengan T anggota bilangan real. Nah, di sini T-nya itu karena kita bisa menggantikan T dengan bilangan apa saja pada bilangan real, maka dia memiliki solusi tak hingga. Jadi kita bisa ganti, kalau kita gantikan T ini dengan 0, kalau kita gantikan T ini dengan 0 berarti 0, 0, 0. Kalau kita gantikan T dengan 1 berarti 1 negatif 8 negatif 17/5. Kalau kita gantikan T dengan 2 berarti 2 negatif 16 negatif 34/5. Jadi seperti itu. Solusinya banyak. Tergantung kita mau menggantikan T dengan apa. Nah, solusi seperti itu yang disebut dengan solusi non trivial. Jadi ini disebut dengan solusi non trivial. Baik, demikian penjelasan untuk sistem persamaan linear homogen dan solusi trivial juga non trivial.